dia terlalu banyak menyia-nyiakan waktu. Amalnya sedikit, sedekahnya pelit. Asik cari duit, perut istrinya, anaknya. Duit, istrinya, perutnya, anaknya itu. Dia nggak lihat sekitar, dia lupa beramal. Akhirnya Allah katakan apa? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kata Allah, kalau kamu melihat orang-orang mujrim, nah, mujrim ini kategorinya fasik, mujrim kurang lebih, ya, dosanya lebih menguasai daripada pahalanya, ya. Apa yang terjadi? Rupanya orang mujrim ini kepalanya diseret berhadapan dengan Allah. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Waktu di dunia dia nggak pikirin akhirat. Dia cuma dunia, harta, duit, kerja. Dunia, harta, duit, kerja, keluarga. Dia nggak mikir ada surga, ada neraka, ada azab, ada yaumil qiyamah, ada padang mahsyar. Yang dia ingat cuma dunia, dunia, dan dunia. Kapan dia yakin? Setelah dia wafat. Setelah dia wafat baru dia yakin. Dia lihat langsung kehidupan akhirat. Selama ini dia tahu, ayatnya dia tahu, dia baca, dia hafal, tapi dia tak ambil pusing. Peringatan dari Allah itu banyak, dari Al-Quran, dari ceramah, dari pengajian, dari buku bacaan. Tapi ya Allah, dunia terus. Akhirnya apa Allah katakan? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kalau kau melihat orang-orang mujrim itu dihalau, ditarik kepala mereka ke hadapan Rabb mereka, kemudian dia mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rupanya orang ini sudah mati. Sudah mati, dia dihadapkan di kehidupan akhir. Dia lihat itu, bau surganya sudah mulai kecium, bau nerakanya sudah kecium, panas nerakanya sudah terasa. Waktu di akhirat, dia bilang, dia nyesal. Dia bilang kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Rabb kami, absarna, kami udah lihat akhirat sekarang. Wa sami'na, kami dengar langsung. Setelah dia bilang, kami sudah lihat, kami sudah dengar. Terus dia minta, farji'na na'mal salihah. Kembalikan kami ke dunia. Berdoa dia. Minta kembalikan ke dunia. Farji'na. Irji' ya. Jadi artinya, farji'na, kembalikan kami dunia. Kenapa? Inna muqinun. Sekarang kami yakin. Muqinun. Dulu waktu di dunia gak kurang yakin. Tahu ayatnya, sudah dibacain, ada syekh, ada TV, ada buku, tapi gak ambil pusing. Sekarang dia minta kepada Allah, sudah lihat akhirat, karena dia mujrim, banyakkan dosanya, pahalanya milik, minta kepada. Pertanyaan saya Bapak Ibu, dikabulkan gak permintaannya? Tapi ini Al-Quran loh. Permintaan ini doanya di Quran, jadi ayat. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Itu doanya di Quran. Dikabulkan tidak? Yakin? Doa di Quran gak dikabulkan? Terus kalau gak dikabulkan? Dia udah meninggal kan? Gimana Pak? Ditanyakan yang Berlalu ya, betul. Jadi Jadi pertanyaan saya, kalau itu ayat tidak dikabulkan doanya, dimaktubkan di dalam Quran, untuk apa ayat itu ada? Untuk apa ayat itu ada? Doa di dalam Quran diminta oleh seorang yang akan mengalami kehidupan akhirat, dia minta, dia mengemis, ya, tapi nggak dikabulkan. Terus untuk apa doa itu ada? Maka kata para mufassirin, doa itu buat kalian yang masih hidup. Kalau kalian tidak mau lagi perhatian sama ayat ini, seperti itulah nasibmu di ayat ini. Maka itu sebenarnya tazkirah dari Allah, hei yang masih hidup, jangan kalian seperti orang di ayat ini. Karena ada orang yang minta kepada Allah balik ke dunia, tapi Allah tidak izinkan, nangis darah ibu. Kalau ibu minta balik, mau beramal soleh, baru pengen umroh, tabungan selama ini disimpan, baru pengen sholat, baru pengen ngaji, saat itu anda minta balik, gak bakalan, nangis darah kalian. Gak bakalan anda pulang. Rumusnya, kalau nyawa sudah lepas dari badan, gak ada kesempatan, yang ada kerugian. Tapi kalau tobatnya sekarang, bisa nggak? Bisa. Bisa.
Tapi kalau sudah pisah nih badan sama nyawa sama badan, itulah sebenarnya ya satu ayat yang saya ingin tarik buat kita semua, bahwasanya Bapak Ibu waktu nggak banyak. Nanti ada orang yang nyesel. Kalau nyesel di dunia masih bisa perbaiki. Kalau nyesel di akhirat, bahagia di dunia dengan harta, bahagianya sementara. Tapi kalau bahagia di akhirat, selama-lamanya. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan diputus nanti ya penyesalan itu ketika malaikat maut itu datang. Malaikat apa namanya? Izrail ya. Ketika malaikat Izrail itu datang, maka diputuslah keputusan itu. Nah, dalam hadis malaikat Izrail itu datang setiap hari, megang ubun-ubun Anda 5 kali. Dia tanya, ya, hal ta'ti amru minallah, datang nggak perintah dari Allah? Kalau belum, dia pergi lagi. Kalau kata Allah, oh itu udah ajalnya tuh, langsung ditarik ubun-ubunnya. Ya. Pertanyaan saya, Israel pasti datang nggak kepada Anda? Ada yang berani jamin, gak bakalan Israel datang? Tunjuk tangan. Semua pasti datang kepada Anda, Israel. Pasti datang kepada Anda. Kapannya tapi kita nggak pernah tahu. Pasti datang. Cuman kita nggak pernah tahu. Karakter kita ini yang namanya pemutus hidup, namanya mati, pengen lari. Ya silakan aja lari, nggak bisa. Kamu lari pergi ke negara lain, memang ajalmu di situ, makanya kamu nyamperin ajal. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah katakan apa? Qul innal mautal ladzi tafirruna min. Katakanlah Muhammad sama umatmu, maut yang kalian mau coba pergi, silahkan, kamu kabur. Tafirruna minhu, kamu ingin lari dari maut. Fa innahu mulaqikum, tapi yang namanya mati pasti akan jumpai kamu. Ustaz Fikri kemarin jelasin di PIS, walaupun kamu bikin benteng tinggi, kokoh, ya, ditantang sama Allah, silakan bikin benteng, ya tembus malaikat maut. Ya. Makanya dalam surah An-Nisa Allah katakan apa? Aina ma takunu yudrikumul maut. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kemanapun kamu berada, maut pasti akan jumpai kamu. Kematian pasti akan jumpai kamu. Ditambahin oleh Allah, walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kamu bersembunyi di benteng tinggi dan kokoh, sembunyi kamu bikin kastil, benteng, istana setinggi apapun, maut pasti akan masuk ke sana. Udah ngerti bahasanya padahal. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah muhasabah kita hari ini. Pulang dari umroh ini, manfaatkan waktu yang ada, ya, manfaatkan kesempatan yang ada. Benar, jangan sampai nasihat saya ini disadari nanti